Seringkali kita mendengar kisah-kisah ajaib tentang bagaimana Tuhan Yesus menjumpai umatnya dalam situasi yang paling tidak terduga. Namun, salah satu kisah yang begitu menyentuh hati adalah pengalaman nyata seorang prajurit dari Hizbullah, yang hidupnya berubah total saat ia berjumpa dengan Yesus Kristus. Inilah keajaiban kasih Kristus. Ia memanggil setiap hati, apapun latar belakangnya, dan mengubah yang mustahil menjadi nyata. Firman Tuhan sore ini terdapat di dalam Lukas 9 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan firman berikutnya terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kisah nyata tentang seorang anggota Hizbullah yang bertemu Yesus Kristus. Mantan pejuang atau ekstremis Timur Tengah yang hidupnya diubahkan oleh kasih Kristus. Salah satu kisah yang terkenal adalah kesaksian Tas Saada, seorang mantan anggota kelompok militan PLO, Palestine Liberation Organization. Tas Saada lahir di jalur Gaza, Palestina, dan dibesarkan dalam konflik yang terus-menerus. Sejak kecil, ia diajarkan untuk membenci Israel dan orang-orang Kristen. Kebencian itu mengakar kuat dalam dirinya, sehingga pada usia remaja, Tas bergabung dengan kelompok militan PLO yang dipimpin oleh Yasser Arafat. Sebagai anggota PLO, Tas dilatih untuk membunuh dan menjadi seorang penembak jitu yang sangat terampil. Hidupnya didedikasikan untuk melawan musuh-musuh Israel. Kekerasan dan darah menjadi bagian dari kesehariannya, dan kebencian adalah bahan bakar yang menggerakkan hidupnya. Dalam benaknya, tujuan hidupnya adalah membela negaranya dengan cara apapun, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawa orang lain. Namun, meskipun Tas hidup dalam kebencian dan kekerasan, hatinya tetap merasa kosong. Ia mencari sesuatu yang lebih besar, tetapi tidak tahu di mana menemukannya. Kehidupannya terus berlanjut dalam kegelapan, hingga suatu hari Tuhan menjangkaunya secara pribadi. Di tahun 1993, Tas pindah ke Amerika Serikat untuk mencari kehidupan yang baru. Namun, meski berada jauh dari medan perang, hatinya tetap dipenuhi dengan kebencian. Ia merasa gelisah dan tidak pernah menemukan kedamaian sejati. Hingga suatu hari Tas bertemu dengan seorang teman lama yang adalah seorang Kristen. Temannya mulai berbicara tentang Yesus Kristus dan bagaimana kasihnya mampu mengubah hidup manusia. Awalnya, Tas sangat marah mendengar nama Yesus. Bagi Tas, Yesus hanyalah seorang nabi biasa, bukan Tuhan, dan kekristenan adalah musuh dari apa yang ia percayai. Namun temannya tidak menyerah. Ia mengundang Tas untuk berdoa bersama. Dalam doa itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tas mendengar suara yang berbicara langsung ke dalam hatinya. Suara itu berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Malam itu, hati Tas dipenuhi oleh rasa damai yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Air matanya mengalir dan ia menyadari bahwa Yesus benar-benar nyata. Ia mulai melihat dosa-dosanya dan kebenciannya selama ini. Dalam momen itu, Tas menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Setelah pertemuan dengan Yesus, hidup Tas berubah secara radikal. Kebencian yang dulu menguasai hatinya digantikan dengan kasih yang tulus. Ia mulai membaca Alkitab dan menemukan kebenaran tentang kasih dan pengampunan. Salah satu perubahan terbesar adalah bagaimana Tuhan mengubah sikapnya terhadap Israel dan orang Kristen. Yang dulunya dianggap musuh, kini Tas lihat sebagai saudara yang perlu dikasihi. Ia menyadari bahwa semua manusia adalah ciptaan Allah, dan Tuhan menginginkan agar semua orang mengenal kasih-Nya. Tas kemudian mendirikan sebuah pelayanan bernama Hope for Ishmael, yang berfokus pada rekonsiliasi antara orang-orang Arab dan Yahudi melalui kasih Kristus. Pelayanan ini membawa pesan pengampunan, damai, dan harapan ke banyak tempat yang sebelumnya diliputi konflik. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Lukas 9 ayat 10, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Firman ini menunjukkan, dalam kisah hidup mantan anggota Hizbullah, kasih Kristus membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu jauh dari jangkauannya. Seperti seorang gembala yang meninggalkan 99 domba untuk menemukan yang hilang,
Tuhan menjangkau hati orang ini meskipun hidupnya penuh dengan kebencian, kekerasan, dan kehampaan. Kisah ini adalah bukti nyata bahwa Yesus tidak hanya mencari mereka yang sudah mengenalnya, tetapi juga mereka yang jauh dari terangnya. Sebagai mantan ekstremis, hidupnya penuh dengan kebencian terhadap musuh-musuhnya, termasuk orang Kristen. Namun Yesus datang untuk menyelamatkan, memulihkan, dan memberikan damai. Ia mengubah hati yang penuh kebencian menjadi hati yang penuh kasih. Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam perjalanannya menuju pertobatan, anggota Hizbullah ini menghadapi pergumulan rohani yang mendalam. Ketika seorang teman Kristen berbicara tentang Yesus, ia marah karena Yesus baginya hanyalah nabi biasa. Namun dalam kasih karunia-Nya, Yesus menyatakan dirinya melalui firman ini, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Saat mendengar suara Yesus ini, hatinya dipenuhi damai yang belum pernah ia rasakan. Ia menyadari bahwa Yesus bukan sekadar nabi, tetapi Tuhan yang hidup, satu-satunya jalan kepada Bapa. Firman ini membuka matanya terhadap kebenaran yang selama ini tidak ia sadari, bahwa hidup tanpa Kristus adalah kehampaan. Firman di dalam Lukas 9 ayat 10 dan Yohanes 14 ayat 6 membawa mereka ke jalan yang benar menuju hidup kekal. Kisah nyata seorang mantan anggota Hizbullah menjadi bukti nyata bahwa firman ini hidup dan bekerja dengan kuasa yang luar biasa. Sebagai seorang ekstremis, hidupnya penuh dengan kebencian, dendam, dan kekerasan. Ia menganggap musuh-musuhnya, termasuk orang Kristen, tidak layak untuk hidup. Hidupnya ditelan oleh kegelapan yang tampaknya tidak mungkin ditembus. Namun, di tengah kehancuran itu, Tuhan Yesus yang penuh kasih mencari dan menjumpainya secara pribadi. Tidak ada tempat yang terlalu gelap, tidak ada hati yang terlalu keras, dan tidak ada dosa yang terlalu besar bagi kasih dan kuasa Tuhan. Yesus menunjukkan kasih-Nya yang tak bersyarat. Di saat orang ini bahkan tidak mengenalnya, Yesus memanggil dengan suara penuh kasih dan kebenaran. Dalam pertemuan itu, ia mendengar suara Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Firman ini bukan hanya menggetarkan hatinya, tetapi mengubah seluruh hidupnya. Ia menyadari bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan, satu-satunya kebenaran yang dapat memberikan makna sejati, dan satu-satunya sumber kehidupan yang abadi. Hati yang dulu dipenuhi kebencian kini dipenuhi kasih. Orang yang dulu berjuang untuk menyebar kekerasan kini menjadi alat Tuhan untuk menyebar damai sejahtera. Dari seorang pembenci, ia menjadi seorang pelayan Kristus yang membawa pesan pengampunan dan kasih kepada mereka yang dulu ia anggap sebagai musuh. Kisah ini mengingatkan kita bahwa keselamatan tidak bergantung pada usaha manusia, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Yesus tidak hanya menunggu untuk dicari, tetapi ia sendiri mencari mereka yang terhilang. Bahkan ketika kita jauh darinya, dia datang mencari kita dengan sabar, memanggil kita kepada kasih-Nya. Kesaksian ini juga menantang kita untuk percaya bahwa tidak ada orang yang terlalu jauh dari jangkauan kasih Kristus. Apapun latar belakang kita, dosa-dosa kita, atau kebencian yang pernah kita miliki, Yesus adalah Tuhan yang siap mencari dan menyelamatkan. Ketika kita menerimanya, hidup kita diubahkan secara radikal, seperti yang terjadi pada mantan anggota Hizbullah ini. Mari kita renungkan, jika Yesus rela mencari dan menyelamatkan orang seperti dia, bukankah itu bukti bahwa kasih-Nya tidak pernah gagal? Kisah ini menjadi pengingat bahwa keselamatan adalah anugerah yang ditawarkan kepada semua orang. Dengan penuh syukur kita dapat berkata, "Haleluya, Tuhan Yesus hidup dan kasih-Nya tidak pernah berkesudahan." Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati,
mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita, tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan,
Kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai
dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.